Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, Dinas Perlindungan Anak dan KSRSK dan rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan pagi ini ada 2 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, rekan-rekan, terkait dengan perkembangan penanganan kasus pembunuhan satu keluarga di negara batin. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, untuk pelaksanaan otopsi dari dokter otopsi Dokes Polda Lampung telah melaksanakan pelaksanaan otopsi sementara dari barang bukti berupa tulang-tulang yang sudah diperiksa didapat dari 5 tengkorak yang kami kirim ke Polda Lampung. Telah diidentifikasi bahwa sementara memang terbukti ada diduga kekerasan benda tumpul ataupun kerusakan pada dari bagian kepala maupun rahang dari kelima tengkorak tersebut, 5 korban tersebut. Untuk identifikasi hal seperti itu. Namun untuk menelusuri penyebab kematian akan dilaksanakan pemeriksaan patologi dan pemeriksaan DNA. Pada hari ini nanti Kasarreskrim akan mengirim bukti tulang-tulang tersebut ke sampelnya ke lapor Mabes Polri hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada hari ini juga kami akan melimpahkan berkas perkara atau tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikanan. Nah, itu terkait dengan perkembangan hasil penyidikan sementara. Insya Allah nanti apabila ini dapat dipercepat akan kami sampaikan kembali perkembangan. Jadi itu yang pertama ya, perkembangan pembunuhan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, perlu kami sampaikan di sini bahwa pada hari tanggal 1 Oktober tahun 2022, hari Sabtu kemarin, sekitar jam 11, TKP di SD Kecamatan Gunung Labuan, di kelas 3 SD tersebut telah terjadi pencabulan terhadap anak murid yang dilakukan oleh wali muridnya, wali kelasnya dengan inisial DR, umur 56 tahun, terhadap Ananda inisial D. Orang tua korban pada tanggal 4 Oktober melapor ke Polres Waikanan, dan pada tanggal 5 Oktober Polres Waikanan telah berhasil menangkap pelaku DR ini. Dari hasil pemeriksaan bahwa ditemukan adanya peristiwa pencabulan terhadap 4 anak lainnya dalam satu kelas. Namun untuk waktunya ada yang tanggal 3 Oktober, ada yang tanggal 4 Oktober. Nah, jadi total ada 5 korban. Inisial D yang pertama tadi, inisial AW, inisial PS, inisial TNY, dan MO. Ya. Kelimanya ini duduk di kelas 3 SD tersebut, berusia 8 tahun. Nah, untuk ancaman ataupun pidana yang akan kami kenakan yaitu pasal 81 ayat 3. Ayat 3 ini dikarenakan tersangka yang tenaga pendidik. Kemudian pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancamannya 20 tahun penjara. Nah, pada saat kesempatan ini perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa Polres Waikanan dalam rangka pencegahan, nanti untuk kedepannya kami akan memerintahkan para kapolsek jajaran untuk melaksanakan apa yang sudah kami lakukan selama ini, yaitu Police Go to School, di mana memberikan pemahaman kepada anak didik ataupun guru, sehingga kejadian ini dapat kita cegah untuk di kemudian hari. Setelah ini mungkin berkenan Pak Ketua DPRD ada yang mungkin ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami berpikir sejenak bahwa perlu kita ekstra turun ke bawah. Kami juga, Pak Kapolres, saya sudah di jalan tadi saya berpikir kalau tidak berkesalahan dengan Dinas Pendidikan, kami DPR ini di dapil masing-masing mohon waktunya untuk memberikan suatu sambutan di upacara setiap sekolahan pada waktu yang tepat hari Senin, mungkin berkaitan dengan guru-gurunya, karena ini menyangkut guru, juga perlu perhatian khusus kepada anak-anak, artinya perlu perhatian sama. Tentu kita semua mohon bantuan di stakeholder masing-masing
tugas kita masing-masing. Jadi saya ngobrol dulu dari Pak Kadis, bagaimana cara kami, teknis kami yang pas menurut kawan-kawan semua untuk melaksanakan ini agar hal-hal yang seperti ini dapat tidak terulang lagi di Kabupaten Waikanan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pertama Pak, rasa duka yang dialami insan pendidikan khususnya di Kabupaten Waikanan atas terjadinya pencabulan yang sangat disayangkan. Oknum pelakunya juga seorang guru. Kemudian ke depan Pak, untuk langkah preventif sebenarnya kami sudah ada sosialisasi sebelumnya, sudah sering melakukan pembinaan, tapi langkah konkret kami sudah rencanakan berbarengan dengan DPRD juga di bulan 7, bulan 8 kemarin. Tapi sayangnya sudah keburu ada kejadian duluan Pak. Rencana kami bulan 11 kita akan adakan acara, mungkin bersinergi dengan Dinas KB, dengan APH juga, dengan Polres dan Kejaksaan untuk melakukan sosialisasi dan tes psikologi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik kita. Seperti itu langkah kami Pak. Terkait dengan adanya kasus ini, kami juga nantinya juga berharap kepada masyarakat apabila terjadi kasus pencabulan dan kekerasan secara fisik atau seksual, kami mohon juga untuk diinformasikan kepada kami UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, karena kami juga berkoordinasi dan dengan baik dengan PBA Polres dan Kejaksaan juga tentunya. Kedepannya kami berharap sekali bersama dengan Dinas P3P2KB, kemudian Dinas Pendidikan, kami bisa turun langsung ke sekolah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak.